Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus memberkati ibadah kita pada saat ini. Amin. Shalom. 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 Bagaimana kabarnya? Baik ya. Sekalipun hujan, tetapi tetap kita datang kepada Tuhan. Karena kita sangat mencintai Tuhan. Oleh sebab itu mari kita pujikan pujian bagi Dia. Lagunya sudah saya share di grup ya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Diangkat pujiannya, Dia angkat ku jadi anaknya. Beri damai dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita pujikan sekali lagi, mari kita berdiri. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
hormat serta syukur selamanya. Hormat serta syukur selama-lamanya. Dengarkanlah nats pembimbing yang akan membimbing ibadah kita pada saat ini, yang terambil dari Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk kita semuanya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Silakan duduk. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita pujikan jejak-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Dari awal sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Musik tetap berjalan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengikuti Yesus, pasti banyak liku-liku yang harus kita lewati. Secara khusus 1 minggu yang telah kita lalui, apakah kita bisa mengikuti jalan Tuhan yang lurus itu? Atau kita lari kiri, lari kanan? Oleh karena itu saat ini kita menghadap Allah. Sebelum kita lebih jauh menghadap Allah,
Mari kita periksa hati kita. Apakah sungguh-sungguh kita sudah layak di hadapan Tuhan? Apakah sungguh-sungguh kita layak menyembah Tuhan? Oleh karena itu, mari kita memeriksa hati kita. Kita mengaku di hadapan Tuhan. Secara khusus 1 minggu yang telah kita lalui, kita merenungkan akan apa yang terjadi, akan apa yang telah kita lakukan. Dan mari kita minta pengampunan dari Tuhan. Kita pujikan dengan setengah suara. Ajarku memahami semua yang kau ingini. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Sekali lagi, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada saat ini kami mengabdi, berbakti, memuji Tuhan. Tapi kami sadar akan segala dosa yang telah kami perbuat di hadapan Tuhan. Melalui perkataan kami, perbuatan kami, gerak-gerak tubuh kami yang tidak menyukakan hati Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, sebelum kami lebih jauh untuk menyembah Tuhan, layakkanlah kami, ampunilah kami, supaya ibadah kami sungguh-sungguh menyukakan hati-Mu. Karena kami mau belajar menghamba di hadapan Tuhan. Kami mau belajar sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan yang baik. Oleh sebab itu Bapa, ampunilah kami, layakkanlah kami, supaya ibadah kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami yang datang minta pengampunan dari Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan memberikan pengampunan bagi kami, dan Tuhan melayakkan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang sudah diampuni dosanya, mari dengarkanlah berita anugerah yang dimana Tuhan memberikan pengampunan kepada kita, yang terambil dari Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18, begini firman Tuhan, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ulangi sekali lagi, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah yang dimana Tuhan memberikan kepada kita pengampunan. Oleh karena itu, marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang merupakan hukum Taurat 1 sampai yang ke-10. Hukum Taurat, 10 hukum Taurat. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, di dalam bumi. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Demikianlah 10 hukum Taurat yang harus kita lakukan di dalam
setiap kehidupan kita. Marilah kita akan bersorak-sorai untuk Tuhan, karena Tuhan memberikan pengampunan dan kita siap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan hari ini kurasa bahagia. Mari kita berdiri, kita bertepuk tangan. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus kesatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus kesatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Silakan duduk. Puji Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada yang mau bersaksi untuk Tuhan? Langsung saja. Pak Paima, ini senyum-senyum ini adakah? Ada? Belum ada. Pak Eben, mau? Amin. Oke, kalau belum ada, saya berharap minggu depan ya ada yang mau bersaksi atas segala kebaikan Tuhan. Mari kita berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Sudah ada di grup ya, kalau belum hafal ya. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita yang diikrarkan di segala tempat dan di sepanjang masa berdasarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk ke doa syafaat. Ada yang mau didoakan? Khusus yang kuliah ini? Yang kuliah mungkin semester 1, aduh sulit, banyak sekali tugas begitu ya. Ya. Ada yang khusus didoakan? Doa umum saja berarti ya. Baik, kita akan berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau atas segala kebaikan Tuhan. Kami boleh menikmati kehidupan secara khusus 1 minggu yang telah kami lalui. Dan saat ini adalah hari Sabat di mana kami sepantasnya datang membawa hidup kami untuk Tuhan. Dan kami sudah memuji Tuhan, bersorak-sorai untuk Tuhan, karena hanya Allah yang layak dipuji, disembah dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami berdoa buat tempat ini yang digunakan untuk kami dapat memuji Tuhan. Berkati keluarga Pak Paima sekeluarga dan Inang, Tuhan berkati mereka, berikan kepada mereka kesehatan, berikan kepada mereka kekuatan yang dari Tuhan. Biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita Tuhan limpahkan untuk keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati usaha mereka. Biarlah setiap usaha mereka senantiasa diberkati Tuhan. Dan melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Secara khusus buat Inang yang saat ini sedang mengalami, yang sedang mengandung Tuhan, Tuhan berkati. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pada hari persalinan, Tuhan berkati segala yang dipersiapkan, Tuhan senantiasa yang mencukupkan. Berkati bayi yang ada dalam kandungan, biarlah nanti bayi ini menjadi kesukaan bagi Tuhan, bayi ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga ya, kami yakin dan percaya Tuhan pasti memberkati rumah tangga di tempat ini. Tuhan pasti memberkati rumah di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat jemaat yang dalam pekerjaan, berkati mereka ya Tuhan. Berikan kepada mereka kesehatan, berikan kepada mereka kekuatan, supaya mereka dapat bekerja dengan baik untuk mencari nafkah kehidupan sehari-hari, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa juga buat jemaat yang kuliah, Tuhan berkati mereka, berikan kepada mereka hikmat, kepintaran yang dari Tuhan, supaya mereka dapat mengikuti setiap mata kuliah yang diterangkan oleh setiap para dosen. Setiap tugas-tugas yang mereka akan kerjakan, Tuhan berkati, supaya mereka dapat mengerjakan dengan baik, mengerjakan semaksimal mungkin, sehingga mendapatkan nilai yang memuaskan, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan buat perintisan Pos PI GKSI Veritas yang ada di Kota Palangkaraya. Tuhan berkati pelayanan ini Tuhan, biarlah melalui pelayanan ini nama Tuhan yang dipermuliakan, menjangkau orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, karena kami yakin dan percaya keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak, biarlah melalui pelayanan Pos PI GKSI Veritas yang ada di Palangkaraya secara khusus, yang ada di Hiu Putih ini Tuhan memberkati, supaya menjadi berkat bagi sesama manusia dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, mulai dari pemimpin tertinggi hingga terendah. Berkati ya Tuhan, biarlah mereka memimpin dalam takut akan Tuhan dan senantiasa takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa surga. Berdoa buat secara khusus buat Kota Palangkaraya. Tuhan memberkati kota ini di mana kami tinggal ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati para pemimpin secara khusus TNI Polri sebagai pengaman, petugas keamanan. Tuhan berkati mereka supaya mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya Kota Palangkaraya di dalam perlindungan Tuhan, Kota Palangkaraya di dalam naungan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan.
Kami menyerahkan setiap pergumulan kami yang tidak bisa kami sampaikan pada saat ini. Tuhan mengetahui semuanya itu. Tuhan menyelidiki setiap hati kami. Dan Tuhan pasti menjawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Mari kita akhiri dengan Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan memberkati kita, yang akan menjadi pelita di dalam setiap kehidupan kita. Kita pujikan pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk hatimu. Sekali lagi, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan. Sekali lagi, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kami sudah memuji Tuhan, sudah mempermuliakan Tuhan, dan tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Lukas. Lukas pasal yang ke-19 di nats pembimbing yang tadi. Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Kita akan bergantian ya untuk membacakannya. Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Saya akan bacakan ayat 1 dan Bapak Ibu sekalian bacakan ayat yang ke-2 silih berganti sampai ayat yang ke-10.
Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada orang bernama Zakheus, kepada pemungut cukai dan seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segala turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Puji Tuhan. Tema kita yaitu mengikuti Yesus, keputusanku. Ya, mengikuti Yesus, keputusanku. Bahasa Bataknya itu I have decided to follow Jesus. Itu bahasa Batak itu. Ya. Bahasa Inggris itu ya, I have decided to follow Jesus, mengikuti Yesus, keputusanku. Ada pepatah mengatakan begini. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, susah melihat orang susah. Pernah dengar itu ya? Istilah itu. Susah melihat orang senang, itu susah melihat orang senang, susah melihat orang susah, begitu. Paham ya? Artinya ketika ada orang yang yang berhasil, contohnya, yaitu kita melihatnya itu karena dia berhasil, kita mengata-ngatai, kan begitu. Nah, ketika dia juga nanti tidak berhasil lagi, mungkin bangkrut begitu, kita juga apa itu? Susah tuh. Bahasanya gini, senang melihat senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, kira-kira begitu. Jadi istilahnya dilematik, ya. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat daripada kisah Zakheus ini, tentu kita sudah sering dengar ya. Zakheus itu kalau kita dengar sekilas itu orangnya bagaimana? Apa yang kita tahu dari sosok Zakheus? Kalau lihat orang pendek jangan lihat saya, kan begitu. Oke. Yang kita lihat Zakheus, kalau berbicara soal Zakheus itu pasti orangnya pendek. Nah, di mana pekerjaan Zakheus itu terkenal dengan pekerjaannya apa? Pemungut cukai. Kalau istilah sekarang itu pemungut pajak. Ya. Jadi konteksnya begini sebenarnya. Kenapa orang Israel sangat benci si Zakheus ini? Ceritanya begini. Pada waktu itu kan si orang Israel itu sudah dijajah oleh bangsa Romawi. Gitu. Sudah dijajah oleh bangsa Romawi. Atau begini saja. Contoh ini ya, ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, ya kan? Itu berapa tahun itu ya? 2,5 abad ya? Nah, kira-kira begitu ya. Ketika Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda, itu, terus orang Indonesia yang dijajah ini diangkat menjadi pemungut pajak, itu. Ketika diangkat, contohnya pemungut pajak, kita kasih contoh si Eben lah. Jadi pada masa itu contohnya Indonesia dijajah oleh Belanda. Nah, si Eben itu orang Indonesia dipilih menjadi kepala pemungut cukai yang akan memungut pajak kepada orang Indonesia. Nah, tapi sayangnya si Eben ini tidak jujur. Contohnya orang Belanda bilang 1 bulan itu 50.000 pungut dari setiap bangsa Indonesia. Berarti si Eben tambahi, bisa mungkin 70.000 kan? Bisa menjadi 100.000 dan sebagainya. Nah, itulah sebabnya bangsa Israel sangat membenci si Zakheus. Karena apa? Sudah dijajah bangsa lain, dijajah orang lain, dijajah bangsanya sendiri pula. Nah, jadi si Zakheus ini adalah orang Israel.
Yang dimana pada waktu itu orang Romawi, orang Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi si Sakeus ini dipekerjakan, ya dipekerjakan untuk memungut pajak dari bangsa Israel itu. Cuma sayangnya si Sakeus ini tidak jujur. Jadi dia apa? Dia ya contohnya 50.000 satu bulan, dikasih 100.000 dan lain sebagainya. Makanya siapa si bangsa Israel sangat membenci terhadap Sakeus. Nah, itulah sebabnya yang unik Bapak Ibu, ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, apa yang terjadi? Si Sakeus ini apa? Penasaran. Dia berusaha untuk melihat siapa Yesus itu sebenarnya. Tapi sayang apa? Badannya apa tadi? Pendek. Tapi karena hasratnya itu tinggi untuk melihat Yesus itu, badan yang pendek ini tidak bisa mengalahkan. Apa? Mengalahkan apa itu? Niatnya ini tidak bisa dikalahkan oleh badan yang pendek, begitulah. Jadi niatnya sudah besar, niatnya sudah bulat untuk melihat siapa Yesus itu. Makanya dia apa? Memanjat pohon ara. Artinya karena niatnya sudah tekad. Sama seperti kita yang tadi ya. Saya sangat senang melihat teman-teman sudah datang hujan kan, begitu kan? Sudah datang hujan, tetapi tetap rindu untuk memuji Tuhan. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena niat kalian sudah bulat untuk datang kepada Tuhan, mau apapun itu, mau hujan kah, mau badai kah, tidak masalah bagi saya itu. Karena niat saya sudah besar. Lebih besar niat saya daripada masalah itu. Makanya ya mau hujanan kah, mau basah, kuyup tadi ya, semua banyak. Ini ya, si Eben, ya semua ini rata-rata ya. Sudah bahasa, tapi apa? Niatnya tetap mencintai Tuhan. Saya sudah sempat tadi mau SMS itu guru pasar ibu. Bawa apa kah? Bawa apa itu? Ada mantel kah? Kira-kira. Mau aku bilang begitu, padahal sudah di depan mereka ketawa-ketawa. Udah bagus ini tadi begitu. Tapi saya sangat merasa senang. Begitu juga Tuhan merasa senang ya. Nah, itulah sifat daripada Sakeus. Sekalipun apa? Badannya pendek, tapi cintanya terhadap Tuhan apa? Lebih besar daripada semuanya itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia bertobat dan dia turun dari apa? Dari pohon itu dan akhirnya dia menjamu Yesus. Nah, yang uniknya di sini Bapak Ibu, ketika Sakeus bertobat, ketika Yesus tidak bertobat, orang-orang mengata-ngatai dia tidak, benci dia tidak, benci. Ketika dia bertobat, orang lain benci dia tidak, benci enggak? Sebelum Sakeus bertobat, orang Israel benci dia tidak? Benci. Setelah Sakeus bertobat, orang Israel benci dia tidak? Ayo kita baca teks selanjutnya. Benci dia tidak? Coba kita baca ayat yang apa itu? Ayat yang ke-6 ya. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut. Ini sekarang posisinya si Sakeus mau apa nih? Mau bertobat ini. Malah dia maunya apa kan kira-kira begitu ya? Maunya apa kalau istilah sekarang itu ya netizen yang paling yang selalu menang begitu toh? Tadi sebelum si Sakeus bertobat, orang Israel membenci dia kan? Tapi ketika dia pun bertobat, orang Israel membenci dia. Lucu kan begitu? Makanya ada istilah begini. Ya jangan terlalu dengar orang. Begitu. Boleh mendengarkan orang, tapi jangan terlalu banyak. Sama seperti begini. Ada dua orang mau pergi ke satu tempat begitu. Mereka bawa apa? Bawa kuda. Mereka naik kuda ini. Ketemu di kampung A, orang mengatai mereka, "Ih, otot kali orang ini. Nggak ada kepribinatangan. Masa satu kuda dinaiki dua orang," katanya. Akhirnya apa? Karena mereka selalu dengar, akhirnya mereka turun. Satu orang turun, akhirnya istrinya itu dinaik sendiri. Terus ketemu di kampung B. Nih si suami Ajo Nina. Itu ada kuda, kenapa cuma istrinya yang apa? Akhirnya apa? Akhirnya turun dua-duanya sampai di kampung C begitu. Sampai di kampung C, itu bodoh sekali orang itu. Ada kuda kok tidak dinaiki. Artinya apa Bapak Ibu? Kan semuanya kan serba salah kan? Kalau kita terlalu mendengarkan
orang lain. Boleh mendengarkan orang lain selama itu bagus, kan begitu. Kalau kita melihat seperti tadi, ujung-ujungnya apa? Semuanya. Kalau aku dari awal tadi tidak mau dengarkan tuh, ya cuma naik aja. Memang pulang untuk dinaiki kan begitu toh. Kecuali yang dinaiki babi sama itu salah kan. Memang kuda tujuannya untuk itu kan. Kecuali dinaiki contohnya anjing begitu kan, dinaiki 2 orang ya mati anjingnya kan begitu. Kalau kuda memang sudah itu naturnya kan begitu. Nah, tapi syukur si Sakeus ini tidak mendengar itu. Dia fokus. Sekalipun dia sudah bertobat, dikata-katai orang, dia tidak, aduh iya juga, iya dia bilang begitu. Malah justru sebaliknya, ayat apa tindakan Sakeus pada ayat yang ke-8. Ini tindakan dia malah. Langsung dia apati, tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari orang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saya bisa katakan Bapak Ibu, si Sakeus ini bisa mendadak miskin. Kalau kita hitung-hitungan loh ya, bisa mendadak miskin sebenarnya. Coba kita hitung-hitung ini. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, setengah dari milikku. Ya, anggap saja contohnya hartanya si Sakeus itu semenjak dia menjadi pemungut cukai, membodoh-bodohi orang tadi itu, mengotot itu, kita anggap 1 juta. Iya kan? Kita anggap 1 juta. Nah, di sini ada 2 yang perlu kita perhatikan. Setengah dari milikku. Itu dikasih berarti setengahnya dari 1 juta berapa? 500 dikasih. Itu tidak berhenti sampai di situ nih. Terus apa dikatakan? Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya, nah ini sekiranya, bukan sekiranya, pasti kan begitu toh, karena sudah jelas dia itu apa, koruptor terbesar pada waktu itu. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari orang, seseorang akan kembali 4 kali lipat, dan diperhadapkan dengan berapa orang begitu loh. Bukan 1 keluarga, bukan 2 keluarga. Seluruh bangsa Israel pada waktu itu. 4 kali lipat lagi. Padahal tadi sisa hartanya berapa? Tinggal 500.000 lagi. Ini diberhadapkan dengan berapa orang? Tapi inilah Bapak Ibu, itulah niat seorang pengikut Yesus. Apapun itu mau harta saya hilangkah, mau apa saya hilangkah, tidak masalah bagi saya. Yang penting Yesus yang menjadi
Contohnya bagaimana kita begitu? Contohnya begini. Ini jam 3 kita ibadah. Contohnya si Kudan diajak cowok kantong dari luar tuh. Contoh ya Kudannya. Ada kebetulan dia baru kenal kan begitu. Cowok, Kudan. Jadi Kudan bilang. Ayo kita jalan-jalan contoh ke Bundaran. Jam 3 sore ya katanya gitu. Padahal si Kudan sudah tahu bahwa jam 3 sore ada ibadah. Nah berarti cowokmu itu sudah menjadi berhalamu. Karena apa? Karena kamu menjadikan cowok itu lebih utama daripada datang kepada Tuhan. Nah itu berhala. Jadi berhala itu tidak hanya patung dan lain sebagainya, tidak. Segala sesuatu yang menduakan Tuhan itu adalah berhala. Oleh karena itu Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sekarang yang menjadi keputusannya, I have decided to follow Jesus, mengikut Yesus keputusanku. Kalau menjadi mengikut Yesus keputusanku, berarti Yesus lagi yang menjadi satu-satunya harta kita. Yesus sudah menjadi satu-satunya harta kita. Dalam realita hidup kita, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Karena Alkitab mengatakan apa? Yesuslah satu-satunya keselamatan dalam hidup kita. Tidak ada siapapun yang datang kepada Bapa kalau tidak ada. Ilustrasi yang sering saya katakan begini. Tidak pernah saya kasih tahu itu. Mungkin bagi orang yang mendengarkan. Contohnya saya ini ada 2 orang di sini mengajak Bapak Ibu. Ajakannya begini. Ada orang Amerika, ada orang Batak, begitu. Mengajak kalian begini. Pertama saya ngajak, ayo ke Amerika. Ayo ke Amerika teman-teman, ayo ke Amerika. Padahal saya belum pernah ke Amerika. Belum tahu saya tentang Amerika itu bagaimana. Saya ajak kalian. Terus ada orang Amerika beneran nih. Ayo kita ke Amerika. Saya sudah tahu Amerika itu politiknya bagaimana dan sebagainya. Dan dia sudah bahasa Inggris. Jujur, kalian mau dengar siapa? Saya atau orang Amerika itu? Jujur saja. Orang Amerika toh. Itu logikanya kan begitu. Saya belum pernah ke sana, mengajak kalian ke sana. Bagaimana jalur ceritanya itu kan begitu. Ada begini juga Yesus. Ketika mengatakan akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Secara tidak langsung Yesus ngomong begini, ayo dong ke surga. Karena apa? Karena saya orang surga. Karena saya berasal dari surga. Gua ajak kau ke sana. Karena saya berasal dari sana kan begitu. Jadi kalau ada orang yang mengajak kalian, ayo ke surga, kalian begitu. Oh sudah pernah ke surga? Tidak. Itu bagaimana kalian mau dengar itu? Kan begitu. Jadi Yesus mengajak kalian ke surga. Karena Yesus berasal dari sana. Oleh karena jangan pernah lepaskan kepercayaan kalian. Amin. Yesus yang menjadi jaminan dalam hidup kalian. Jadi jangan pernah karena cowok, karena cewek kalian meninggalkan Tuhan. Itu hal yang fatal. Ya, yang cewek-cewek ini ya, yang cowok-cowok juga ya, kuatkan mantapkan iman kalian. Jangan karena cowok, apalagi ya, cowok kantong begitu ya, tertarik begitu, akhirnya meninggalkan Tuhan. Itu salah kaprah. Amin ya. Jadi jadikanlah Yesus yang menjadi prioritas kita. Karena sama seperti Zakheus, menjadikan Yesus nomor 1. Apapun yang dihadapi, apapun tantangan, tidak masalah bagi dia. Karena Yesuslah yang menjadi harta dia. Nah, demikian juga hidup kita, jadikanlah Yesus yang terutama dan harta yang pertama dan terutama dalam hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami, menolong kami, dan memantapkan iman kami, supaya kami semakin hari bergairah mengikut Tuhan, supaya kami semakin hari lebih kuat lagi di dalam mengikut Tuhan. Yesuslah satu-satunya harta di dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan, dan persembahan dijalankannya ya, Tuhan yang menjalankannya. Kita akan pujikan pujian Bapakku persembahkan tubuh.
serahkan hidupku kepada Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kami sudah memberikan persembahan kami. Adalah persembahan ini merupakan wujud bahwa kami mempersembahkan hidup kami untuk Tuhan. Berkati persembahan ini untuk dapat dikelola untuk memperluas kerajaan-Mu melalui pos PI GKSI, Gereja Kristen Setia Veritas yang ada di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berikan persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Kita masuk ke warta Jemaat. Mungkin ada kasih masukan pengumuman daerah ini tentang pelayanan kita. Baik. Nanti kalau ada masukan-masukan untuk supaya pelayanan kita lebih mantap, kita terima ya Bapak Ibu ya. Supaya pelayanan kita tahu ada yang mengusulkan saya mau jadi liturgos begitu. Ya, liturgos itu seperti MC begitu ya. PL begitu ya. Nanti kita kasih urutan. Saya sih pengennya itu siburan dulu ya. Nanti saya ajar ya. Kata aku. Ya, ya. Gue cari pun. 1 minggu ini ya. Amin. Nah, pelan-pelan. Ya. Aku tahu kamu pasti bisa. Ya, nanti gue cari lah. Ya. Oke. Saya pegang itu. Oke, yang selanjutnya berhubung ternyata keluarga tempat ini selalu menyediakan minuman sebenarnya toh. Kita kasih anggaran untuk itu ya. Nanti urus sama ya biar gak usah atau bagaimana? Itu dari persembahan? Oke, kalau itu betul ya. Kalau itu memang kalian bersedia, kalau dari tempat ini puji Tuhan begitu. Berarti aman kas kita kan begitu. Rencana mau apa supaya lebih meriah? Kalau Tuhan izinkan beli keyboard lah kita kumpul kan, begitu. Terus yang berikutnya rencana kita akan mengadakan perjamuan kudus dulu nanti ya di minggu pertama bulan Oktober, begitu ya. Misalnya kalau di gereja-gereja Injili, kalau sudah hanya pendeta yang bisa menjalankan itu. Ya, kalau masih 3 hari evangelis belum bisa. Dan saya akan melakukan itu karena saya sudah pendeta. Begitu ya. Jadi berarti kalau minggu pertama di Oktober berarti tanggal 6 nanti. Ya, tanggal 6 perjamuan kudus misalnya begitu ya. Ini kita atur apanya ya? Roti sama anggurnya. Kita atur supaya apa? Memantapkan pelayanan kita. Ya? Oke? Apa lagi kira-kira yang mau diumumkan? Ada yang mau diumumkan lagi? Kalau ada apa ya teman-temannya, nggak apa-apa diajak lah sama-sama. Ya, begitu. Kita lebih meriah lagi. Nanti ada lagi persembahan kursi dari lagi. Kalau ada ya, itu kemarin sudah sampai 5 ya, tidak persembahan dari saya. Nanti kan, cuma dari jemaat saja dituntut begitu toh? Saya juga sudah buktikan, saya sudah tambahin 6 itu, sudah ada 12 ini yang biru ini. Ya, makanya yang dari apa itu, yang dari rumah saya itu yang warna oranye itu ya, tidak selalu lagi, supaya satu begitu. Jadi kalau ada teman-teman, satu dari saya aman, itu bisa apa? Kalau bisa tapi sesuaikan warnanya biar lebih mantap begitu ya. Kalau bisa, dari mana belinya bang? Atau udah atau apa begitu? Biar saya ajar lah supaya satu mode begitu kan, supaya enak dilihat begitu. Oke, kira-kira itu yang menjadi pengumuman kita, atau mau ada yang kasih tambahan? Tidak ada ya. Saya berharap Bapak Ibu tetap setia di dalam pelayanan di tempat ini ya. Sama-sama lah kita majukan pelayanan ini supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan di tempat ini. Baik, mari kita pilih ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita pujikan Bapa. Terima kasih.
Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kami sudah memuji Tuhan, sudah mempermuliakan Tuhan, bahkan sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah semua yang telah kami lakukan dalam ibadah kami ini menyukakan hati Tuhan, mempermuliakan Tuhan, dan menjadi berkat buat sesama kami. Bapa yang baik, kiranya berkat-Mu senantiasa nyata bagi kami, dan sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Kami akan kembali dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap kuliah kami. Tuhan memberkati kami dan jadikanlah kami jadi terang dan garam bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, arahkanlah dan angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau sukacita. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah selesai. Salam-salam. Terima kasih. Lagi aman tsunami. Terlambat udah lah. Salam. Ini pulang. Salim dulu. Salim dulu. Siom. Ya. Oke. Emang barunya nggak disalah. Jadi dong. Tertarik.